Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Wacana terkait Al-Masih Dajjal tidak saja dikenal dalam literatur Islam, tetapi wacana ini ternyata juga dikenal dalam literatur yang lebih kuno di Timur Tengah, terutama pada dokumen agama-agama Semitik yang merujuk pada tradisi agama Yahudi dan tradisi agama Kristen. Demikian menurut hasil penelitian pakar filologi atau manuskrip kuno dari Universitas Airlangga, Menachem Ali. Dalam teks Peshitta abad ke-5 Masehi yang ditulis dalam bahasa Syro-Aramaik, istilah Al-Masih Dajjal dikenal dengan sebutan Mesiha Daggala. Sedangkan dalam literatur Ibrani, ternyata istilah tersebut disebut dengan Mesihe Sheker. Meskipun berbeda dalam pelafalan diksinya, tetapi ketiganya merujuk pada makna yang sama, yaitu Mesias palsu, The False Messiah. Manuskrip Peshitta saat ini merupakan kitab suci standar bagi Kristen Maronit dan Kristen Ortodoks Syria. Studi sejarah bangsa Yahudi pasca Nabi Isa alaihissalam, Yesus, serta munculnya klaim orang-orang yang mengaku sebagai Mesias dalam hal ini sangat penting untuk dikaji. Terutama bukunya Max Isaac Damon dalam karyanya Jews, God and History 2018 dan bukunya Reza Aslan berjudul Zealot, The Life and Times of Jesus of Nazareth 2013. Menachem Ali menambahkan bahwa ringkasan fase-fase kemunculan Dajjal telah diungkapkan oleh Syekh Imran Hussein. Persiapan kedatangan Dajjal pada fase ke-1 telah dimulai, yakni dengan berdirinya negara Israel yang didirikan oleh orang-orang Jewish Zionis atas nama klaim agama Yahudi, meskipun kaum mayoritas Yahudi Ortodoks menolaknya. Pada fase ke-1 ini banyak buku telah ditulis, yakni adanya gelombang migrasi kaum Yahudi secara besar-besaran menuju tanah Palestina. Dan migrasi besar-besaran ini terjadi sejak tahun 1948 hingga kini. Fase ini berkaitan dengan persoalan gelombang migrasi kaum Yahudi ke tanah Palestina dan konflik yang melingkupinya. Fase ini juga ditandai dengan kemunculan nasionalisme Arab yang melahirkan negara-negara baru di Jazirah Arab, antara lain Arab Saudi, Mesir, Syria, Yordania, Irak, dan lain sebagainya. Mengapa disebut Pax Britannica? Karena Inggris yang mengatur semuanya dalam fase ini. Fase kedua terkait persiapan kedatangan Dajjal adalah penahbisan kota Yerusalem sebagai ibu kota resmi negara Israel. Syekh Imran Hussein telah menyatakan betapa pentingnya kota suci Yerusalem sebagai tanda akhir zaman. Dan beliau ternyata telah menulis buku tentang Yerusalem tersebut pada tahun 2002. Padahal Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru secara resmi mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel pada tahun 2017. Dalam bukunya Jerusalem in the Quran, An Islamic View of the Destiny of Jerusalem, Syekh Imran Hussein menyatakan bahwa Yerusalem akan dirampas oleh Zionis. Disebut Pax Americana karena Amerika Serikat yang mengatur semuanya dalam fase ini. Di fase inilah sekarang kita berada. Fase ketiga untuk menyambut Dajjal akan segera terjadi. Dajjal akan segera bertahta di tahta Salomo, Raja Israel. Pada fase ketiga tersebut, kedatangan Dajjal akan ditandai dengan sebuah tanda besar, yakni adanya pembangunan bait suci ketiga di atas reruntuhan Masjidil Aqsa. Inilah tanda kehadiran sebenarnya dari Al-Masih Dajjal. Disebut Pax Judaica karena pada fase ini, Yahudi sendirilah yang akan mengatur semuanya. Wallahu a'lam bishawab.